Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian online, dan insyaallah taala di malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Nah, yang mana di dalam kitab ini berisi kaidah-kaidah tafsir yang disebutkan oleh pengarangnya, yaitu Fadilatul Syekh Al-Mufassir Nasiruddin Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, walhamdulillah kita telah sampai pada kaidah yang ke-12 setelah sebelumnya kita menyelesaikan kaidah yang ke-11. Maka langsung saja kita masuk pada kaidah yang ke-12, yang mana kaidah yang ke-12 ini berisi tentang penjelasan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tidak ada kontradiksi di dalamnya, tidak ada pertentangan. Iya. Dan kalau terlihat dan nampak zahirnya ada pertentangan, maka pada hakikatnya ya, ada bentuk kompromi ya, antara ayat-ayat yang mungkin seolah-olah menurut pandangan kita terjadi pertentangan. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sangat mungkin untuk bisa dikompromikan, untuk bisa dijamak antara satu dengan yang lainnya. Nah, inilah kaidah yang akan dijabarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir rahimahullahu taala. Ya. Di sini beliau berikan judul Al-Qaidatus Tsaniyata Asyar, kaidah yang ke-12, al-ayatu al-Qur'aniyatu allati yafhamu minha qusarun nadhar at-ta'arud yajibu hamlu kulli naw'in minha ala ma yaliqu wa yunasibul maqam kullun bihasabih. Ya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami oleh orang-orang yang kurang di dalam meneliti dan menelaah, ya, orang-orang yang kurang pengetahuannya, seakan-akan ada ta'arud, kontradiksi, pertentangan, maka yang wajib adalah hamlu kulli naw'in minha ala ma yaliq wa yunasib al-maqam, ya, membawakan masing-masing darinya kepada apa yang seharusnya dan sepantasnya dan sesuai dengan kedudukannya, ya, tentunya semuanya ya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, baik. Jadi para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ya, terkait dengan kaidah ini, ya, akan banyak contoh-contohnya akan diterangkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Namun sebelum kita masuk pada contoh-contoh ini, ya, dari perkara yang harus kita ketahui bersama, ya, bahwasanya Al-Quran itu adalah muhkam, jelas ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, makna-maknanya. Nah, dan pada sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain.
membenarkan dan menjelaskan sebahagian yang lain. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dalam surat Hud ayat yang pertama Allah mengatakan kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Ya. Al-Qur'an itu adalah kitab yang telah disusun rapi ayat-ayatnya, kemudian dijelaskan secara terperinci. Dia berasal dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, dan Quran itu serasi makna-maknanya. Ya, tidak ada pertentangan, ya. Tidak ada perselisihan. Tidak ada kontradiksi di dalamnya. Nah, karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu lagi maha bijaksana. Yang mungkin terjadi pertentangan adalah kitab selain Al-Qur'an. Ya, kitab-kitab yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Mungkin terjadi pertentangan. Akan tetapi kitabullah Al-Qur'an sama sekali tidak akan ada terjadi pertentangan. Iya. Tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Nah, makanya ada kaidah dalam pembahasan ilmu usul fiqih ya, terkait dengan hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Itu nanti akan disebutkan juga oleh Syekh. Ya, membawakan sesuatu atau konteks ayat yang mutlak kepada yang muqayyad, ya, kepada yang muqayyad. Nanti akan dijabarkan insyaallah taala. Nah, namun kita harus pahami bersama bahwa Al-Qur'an ini ya sama sekali tidak ada pertentangan di dalamnya. Makanya di dalam Quran dikatakan afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, apakah mereka tidak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. Andaikan Quran itu turun dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati di dalamnya perselisihan yang sangat banyak. Nah, makanya orang-orang yang menganggap ada pertentangan di dalam Al-Qur'an, ya mereka yang kurang tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau mereka mau mentadabburinya, niscaya tidak akan mungkin ada pertentangan. Al-Quran itu kata Allah la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilu min hakimin hamid. Ya, tidak datang darinya kebatilan, tidak dari arah depan dan tidak pula dari arah belakang. Dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, maka ini dari perkara yang mesti kita tetapkan, ya, bahwa seseorang manakala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mentadabburi makna-maknanya, berusaha untuk memahaminya dengan membaca keterangan tafsir dalam masalah apapun, ya, baik dijelaskan di dalam Quran, tidak ada pertentangan. Dan itu pada hakikatnya manakala seseorang mengetahuinya, itu akan semakin menambah keimanan dia dan akan semakin menambah keyakinan dia terhadap Al-Quran ini. Bahwasanya Quran ini betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diragukan, ya. Dan hal tersebut terbukti dengan tidak adanya kontradiktif di dalamnya. Tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan, ya. Tidak ada yang perlu kita pertentangkan karena antara satu dengan yang lainnya ya saling menguatkan dan selaras, ya. Sama, ya. Satu sama lainnya saling menyokong, saling mendukung, saling menguatkan, saling menjelaskan, saling menerangkan. Nah, ini ayat-ayat Al-Quran itu. Iya. Sehingga hanyalah orang-orang yang kurang pandangannya, kurang telaahnya, kurang tadaburnya terhadap ayat-ayat Quran, mereka yang mungkin menyangka bahwa pada sebagian ayat-ayat itu ada pertentangan, namun pada hakikatnya sama sekali tidak ada. Ya. Akan kita bacakan keterangan dari Syekh rahimahullahu taala terkait dengan masalah contoh-contoh penyebutan perkara ini. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hada fi mawadhi'a muta'addidatin minal Qur'an. Ya. Dan ini kata beliau di kaidah yang ke-12 ini, ya, kaidah yang ini, kaidah ke-12 ini, ya, contoh-contohnya sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Nah, ada di beberapa tempat,
yang sangat banyak dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Di sini beliau berikan contoh sangat banyak ya. Kalau untuk kaidah yang ke-12 ini ada beberapa contoh ya yang beliau terangkan. Nah, beliau masuk yang pertama, minha diantaranya al-ikhbaru fi ba'dil ayati annal kuffara la yantiquna wa la yatakallamuna yaumal qiyamah. Ya, pengkhabaran dari Allah di sebagian ayat-ayatnya bahwasanya orang-orang kafir mereka tidak bisa berbicara. Mereka tidak bisa berkata-kata di hari kiamat. Itu ditetapkan di dalam Quran, disebutkan di sebagian ayat. Wa fi ba'dihha, tapi di sebagian lain annahum yantiquna wa yuhajjuna wa ya'tadiruna wa ya'tarifuna. Ya, diterangkan dalam sebagian ayat mereka dapat berbicara. Mereka bahkan bisa menyampaikan argumentasi mereka. Ya. Bahkan mereka ya meminta udzur. Nah, berudzur dengan hal tersebut atas kekafiran mereka mungkin ya. Atas kemusyrikan mereka. Nah, dan terkadang mereka pun ya tarifun mengakui ya. Ini menunjukkan mereka pun berbicara, berkata-kata. Ya kan? Jadi seakan-akan ada kontradiksi di sini, ya kan? Namun sekali lagi tidak ada di dalam Al-Qur'an yang namanya kontradiksi. Hanya kalau sepintas dilihat ya, kok bisa di sebagian ayat orang-orang kafir tidak mampu berbicara, tidak mampu berkata-kata. Tapi di sebagian ayat yang lain mereka bisa berbicara, mereka bisa berkata-kata, bahkan bisa menyampaikan hujah, berudzur, ya, dan seterusnya. Nah, maka kata beliau, famahmalu kalamihim wa nutqihim annahum fi awalil amr yatakallamuna wa ya'tadirun wa qad yunkiruna ma hum alaihi minal kufur wa yuqsimuna ala dhalik. Nah, kata beliau, maka ya, dipahami ya dan dibawakan ucapan mereka, kata-kata mereka orang kafir itu di dalam Quran ditetapkan hal tersebut, pembicaraan mereka ya, bahwasanya itu di awal perkara mereka mampu berbicara, menyampaikan udzurnya, dan terkadang mereka mengingkari apa yang kafiran, bahkan mereka bersumpahkan hal tersebut. Thumma idza khutima ala alsinatihim wa afwahihim wa syahidat alaihim jawarihuhum bima kanu yaksibun wa ra'au annal kadhiba ghairu mufidin risu falam yantiqu ya. Jadi Syekh menyebutkan ya, memang orang kafir itu ya, ketika disebutkan di dalam sebagian ayat mereka bisa berbicara itu di awal-awal perkaranya. Mereka mampu berbicara memang. Nah, bahkan mereka bersumpahkan hal tersebut. Namun setelah itu, ya, ditutup lisan-lisan mereka, dikunci mati lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Lalu yang bersaksi adalah anggota-anggota badan mereka telah lakukan di muka bumi. Itu seperti yang Allah firmankan dalam surat Yasin ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, ini pada hari kiamat ya, kami tutup mati mulut-mulut mereka. Lalu berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, bersaksi kaki-kaki mereka ya akan apa yang telah mereka lakukan. Akan apa yang telah mereka lakukan. Nah, jadi ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, dengan ini jelas kenapa di sebagian ayat disebutkan mereka tidak mampu berbicara, di sebagian ayat yang lain mereka mampu berbicara. Kita katakan bahwa mereka berbicara itu memang di awal-awal perkaranya, mereka berbicara, menyampaikan hujah, menyampaikan apa argumentasinya, bahkan bersumpah. Namun setelah itu Allah kunci mati mulut mereka. Nah, sekarang mereka tidak mampu berbicara. Ya, wara'au annal kadhiba ghairu mufidin lahum. Ya, dan mereka sudah memandang bahwa berdusta itu tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Ya. Jadi mereka menyampaikan hujahnya, ya, beralasan dengan kekafirannya dengan berdusta.
Ya, tapi ketika sudah dikunci mati mulut mereka, tidak bisa berbicara lagi, ya, sudah tidak bermanfaat lagi dusta mereka. Ukhrisu, mereka dibuat bisu oleh Allah. Maka disitulah mereka tidak lagi mampu berbicara. Jelas kan? Nah, jadi bisa diduduk ayat-ayat itu. Hamlul mutlak alal muqayyad. Nah, ini para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ini apa namanya? Al-Quran yang dilihat atau terkesan ada tentangan atau kontradiksi di dalamnya. Pada hakikatnya tidak ada yang kontradiksi. Kata Syekh, wa kadzalikal ikhbaru bi anna Allah Ta'ala la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Ini contoh lain. Demikian juga pengkhabaran dari Allah bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajak mereka berbicara, orang-orang kafir. Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Ya kan? Ini dinafikan. Allah tidak berbicara sama mereka dan Allah tidak melihat mereka di hari kiamat. Ma'annahu athbatal kalama lahum ma'ah. Ya. Padahal kan ya, pembicaraan untuk mereka bersama Allah. Ya kan? Fannafyu waqi'un 'alal kalamil ladzi yasurruhum. Ya. Wa yaj'alu lahum naw'a tibarin. Nah, maka kata Syekh, ya, yang dinafikan ini Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka di hari kiamat, orang-orang kafir itu terjadi, ya, tidak berbicara dalam hal apa? Dalam hal yang menggembirakan mereka, enggak. Kepada mereka ada, ya, tapi itu dalam hal untuk mentaubih mereka, mencela mereka, menghinakan mereka. Adapun pembicaraan yang dinafikan, itu pembicaraan yang menggembirakan, untuk mereka tidak ada. Jelas ya? Nah, itu maksudnya di dalam Al-Quran. Ya. Nah, dan dijadikan untuk mereka hal tersebut sebagai sesuatu yang menjadi acuan dan pandangan. Wa kadzalika an-nazar wal itsbat waqi'un 'alal kalamil waqi' bainallahi wa bainahum ala wajhi at-tawbih lahum wat taqri'. Nah, demikian juga an-nazar, ya, melihat itu kan dinafikan dari mereka, ya, wal itsbat waqi'un 'alal kalamil waqi' bainallahi wa bainahum. Sementara ditetapkan adanya pembicaraan, ya, antara mereka dengan Allah, itu terjadi pada pembicaraan antara mereka dengan Allah ala wajh taubih lahum wat taqri'. Itu dalam bentuk untuk menghinakan mereka dan mencela mereka. Jadi ada pembicaraan, tapi pembicaraan untuk mencela mereka. Adapun pembicaraan yang dinafikan, pembicaraan yang menggembirakan mereka, itu tidak ada. Karena itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman saja. Nah, jadi ini maksudnya. Fannafyu yadullu ala anna Allah sakhitun alaihim. Maka dinafikannya Allah tidak berbicara kepada mereka, Allah tidak melihat mereka, itu menunjukkan bahwa Allah murka kepada mereka. Ya kan? Ghairu radin anhum. Allah tidak ridha dengan mereka. Wal itsbat yuwaddih ahwalahum wa yubayyin lil ibadi kamala adlillahi fihim. Sementara ditetapkannya ada pembicaraan untuk apa itu? Untuk menjelaskan keadaan-keadaan mereka itu, orang-orang kafir, dan menjelaskan kepada hamba-hamba Allah akan kesempurnaan sifat adilnya Allah Ta'ala. Nah, idza wada'al uqubah mawdi'aha. Nah, sebab Allah itu, ya, meletakkan hukuman siksaan pada tempatnya. Ya, siapa yang berhak dengan siksaan itu, siapa yang memang pantas untuk mendapatkan siksaan itu. Jelas ini? Ini contoh terkait dengan ayat yang mungkin juga seakan-akan ada kontradiksi. Kok bisa pada sebagian ayat dikatakan Allah tidak berbicara kepada orang kafir, tidak melihat mereka. Tapi dalam sebagian ayat ditetapkan adanya pembicaraan itu. Nah, jadi bagaimana ini? Nah, kita katakan bahwa dinafikan pembicaraan kepada orang kafir, pembicaraan alladzi yasurruhum, yang membuat mereka bahagia, itu tidak ada. Ya. Itu tidak ada. Dan ketika dinafikan, itu menunjukkan Allah sangat murka kepada mereka.
Dan ditetapkan adanya pembicaraan yang bagaimana? Pembicaraan yang akan merendahkan kedudukan mereka, mencela mereka. Ya. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini sudah dua contoh yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Baik. Wa nadhiru dzalika, yang serupa dengan itu juga, annahu fi ba'dil ayati akhbara, bahwasanya di sebagian ayat-ayat Quran Allah mengabarkan annahu la yus'alu an dambihi insu wala jan. Dalam surat Ar-Rahman ayat 39. Di dalam ayat ini Allah mengatakan la yus'alu an dambihi insu wala jan. Ya. Manusia dan jin itu tidaklah ditanya tentang dosanya. Lihat. Jadi dalam surat Ar-Rahman ayat 39 ini Allah menegaskan, menafikan manusia dan jin, ya, tidak jin, ya, mereka tidak akan wa fi ba'dihha annahu yas'aluhum. Tapi di sebagian ayat Allah menanyai mereka tentang dosanya, ya, tentang amal perbuatannya. Seperti dalam surat An-Naml ayat 84, ammadza kuntum ta'malun, tentang apa yang kalian amalkan. Ditanya apa kalian perbuat. Ini kan masuk di dalamnya dosa-dosanya, ditanya oleh Allah. Dalam surat Al-Qasas ayat 65, madza ajabtumul mursalin, apa yang kalian jawab terhadap seruannya para rasul. Ya, termasuk di ketika kalian membangkang seruannya rasul, tidak menerima seruannya rasul, ini kan dosa, ditanya juga oleh Allah. Wa yas'aluhum an a'malihim kulliha, dan Allah menanyai semua amal perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk. Ya, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan juga sama seperti yang sebelumnya. Seakan-akan terjadi kontradiksi. Pada sebagiannya ditetapkan, ya, ditanya dosa-dosanya. Di sebagian ayat, ya, itu manusia tidak ditanya dengan dosa-dosanya. Terus bagaimana ini? Nah, maka perlu dikompromikan, ya. Tidak ada pertentangan. Fas-su'alul manfi huwa su'alul isti'lam wal istifham 'anil umuril majhulah fa inna su'alihim, ya, ma'a kamali ilmillahi wa tilaihi ala zahirihim wa batinihim wa jalilu umurihim wa daqiqiha. Naam. Maka pertanyaan yang dinafikan di sini, ya, tidak ditanya tentang dosanya jin dan manusia itu, yakni pertanyaan al-isti'lam wal istibham anil umuril majhulah, ya. Nah, untuk mengetahui perkara-perkara yang tidak diketahui, ya. Ini maksudnya. Kenapa? Karena kalau itu tidak ada hajat untuk menanyai mereka, ya. Di samping tentunya kita tahu akan kesempurnaan ilmunya Allah dan pengetahuan Allah terhadap yang zahir dan yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi dari mereka. Wa jalilu umurihim, ya, mereka lakukan. Wa taubihihim, dan untuk mencela mereka. Annallaha hakama fihim bi'adlihi wa hikmatih, dan untuk Allah memberikan keputusan kepada mereka dengan adil dan penuh hikmah. Nah, jadi ini maksudnya, ya, tidak ada pertentangan sama sekali. Ini 3 contoh sudah, ya. Justru Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada hubungan nasab itu di hari kiamat. Lihat, kalau kita lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 101, Allah nafikan, fa idza nufikha fis-sur, apabila ditiup sangkakala oleh maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, di antara manusia. Ya, yauma idin, di hari itu, di hari kiamat, la yatasaalun, ya, tidak saling ditanya. Nah, tidak saling yatasaalun, bertanya. Nah, dalam surah Al-Mu'minun, intinya di sini, ya, Allah nafikan hubungan nasab, ya kan? Allah nafikan hubungan nasab. Tapi di sebagian ayat yang lain Allah justru tetapkan ada hubungan nasab itu, ya. Ada hubungan nasab itu, ya. Kata Syekh di sini, fal muthbat huwal amrul waqi',
Maka yang ditetapkan di sini adalah perkara yang memang betul-betul ada. Maksudnya nasab itu kan memang ada. Wan nasabul hasil bainan nas. Nasab yang memang terjadi di antara manusia ketika mereka di dunia, ya kan? Ya, nasab yang sesungguhnya memang ada. Nah, ila akhirih dan sampai seterusnya. Ya. Maka apa maksud ayat ini? Ya. Apa maksudnya? Nah, ya, Syekh mengatakan di sini wal manfi huwal intifa'u biha. Maksudnya ya tidak ada hubungan nasab, yakni mereka tidak bisa mengambil manfaat dengan adanya hubungan nasab itu. Ya. Tidak ada manfaatnya walaupun orang-orang yang mulia, ya. Walaupun dia mungkin ya dikatakan sebagai anaknya seorang ulama besar, ustadz dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia kafir, bapaknya tidak akan bisa membantu dirinya dan menyelamatkan dirinya dari kekafiran. Sekalipun bapaknya orang yang ya, ketika di dunia dan ketika di akhirat juga, tapi kekafiran tidak akan bisa termaafkan. Nah, dan ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya, dibenarkan oleh sabda Nabi SAW juga. Nabi mengatakan tatta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Ya. Orang yang lambat beramal, maka nasabnya tidak akan mengangkat kedudukannya, ya. Orang yang tidak beramal, ya, maka nasabnya tidak akan bermanfaat. Nah, jadi orang yang walaupun misalnya dia berasal dari garis keturunan, ya, orang yang mulia, ya, ya mungkin sebagai seorang keturunan Nabi, tapi kalau ternyata dia kafir, Nabi pernah berkhutbah di hadapan keluarganya, ya, sampai Nabi memanggil keluarganya, termasuk anaknya, ya Fatimah, ya, binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah, putrinya Muhammad, syi'ti, ya, mintalah kepadaku, ya, apa yang kau inginkan dari hartaku. La tughni anki minallahi syai'a. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan pertolongan kepadamu sedikit pun nanti di hadapan Allah. Itu Fatimah putrinya sendiri. Ya. Tentunya orang yang paling dekat dengan Nabi, putrinya Nabi. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Ya. Apalagi orang yang jauh hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya di sini, ya, seseorang kalau kan nasabnya, oh saya berasal dari keturunan Rasulullah misalnya. Tapi kalau kamu tidak beramal, percuma juga, ya. Nanti dia beramal, ya, baru hal tersebut akan menambah kemuliaan di atas kemuliaan. Nah, orang yang ya dia sudah mulia karena keturunannya mulia. Tapi kemuliaan itu nanti bisa dia dapatkan manakala dia beramal kebaikan, menjadi orang-orang soleh. Itu baru bermanfaat. Ya, kalau dia tidak soleh, nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Nasabnya tidak akan bisa mengangkat derajatnya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa innal kuffara, karena sesungguhnya orang-orang kafir, ya anna ansabahum tanfa'uhum yaumal qiyamah, bahwasanya mereka mengklaim nasab-nasab mereka itu, garis keturunan mereka itu akan memberikan manfaat kepada mereka di hari kiamat, ya kan? Ya, mereka menyangka seperti itu. Ya, sampai disebutkan juga ya dalam maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak berguna hartanya Abu Lahab wa ma kasab, disebutkan oleh ulama tafsir dengan ayat ini adalah keturunan-keturunannya tidak bermanfaat. Karena disebutkan di dalam keterangan dalam riwayat bahwasanya Abu Lahab ini, ya, dia pernah mengatakan bahwasanya seandainya saya, ya, salah, ya, dan saya ternyata masuk ke dalam neraka, maka saya akan menjadikan hartaku dan anak-anakku sebagai tebusannya. Ya. Jadi dia menyangka bahwasanya dirinya bisa,
dari api neraka dengan harta dan anak keturunannya. Allah katakan apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya si Abu Lahab tidak akan bermanfaat, keturunannya pun tak akan bermanfaat. Kenapa? Karena dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya tidak akan bermanfaat. Pamannya Nabi, Abu Lahab ini kan pamannya Nabi SAW. Ya, bersaudara dengan Nabi Abdullah. Tapi apakah bermanfaat? Tidak sama sekali. Menunjukkan keturunan itu, garis keturunan nasabnya tidak saleh, tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Nah, dan secara umum orang-orang kafir menyangka ta'ala annahu, maka Allah Ta'ala mengabarkan dalam Quran, la yanfa'u malun wala, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Ya, Allah mengatakan apa? Tidak bermanfaat harta dan anak-anak di hari itu, di hari kiamat. Hartamu tidak bermanfaat, anak-anakmu tidak akan bermanfaat yang selamat. Nah, jadi ini ikhwani fiddin. Jadi ya, ketika disebutkan di dalam ayat ya bahwa ternyata tidak bisa memberikan manfaat, tidak ada lagi hubungan nasab di hari kiamat, ya. Maksudnya apa? Ini tidak akan bisa memberikan manfaat pertolongan, ya. Kalau orangnya kafir ya sudah selesai urusannya, tidak akan termaafkan. Nah, ya, tapi di sebagian ayat ya ditetapkan memang ada hubungan nasab itu, ya. Di sebagian ayat disebutkan kama fi ilhiyatu bi abai, sebagaimana digolongkannya derajat-derajat di surga. Wa ilam yablughu manzilatahum, sekalipun anak-anak mencapai ke dalam hal iman, ya. Tapi anaknya ini lebih rendah derajatnya dari bapaknya. Bapaknya tinggi. Tapi nanti hari kiamat Allah masukkan mereka. Ini kan menunjukkan ada manfaat kan? Ada manfaat karena bapaknya lebih tinggi derajatnya, ini anaknya yang kurang tinggi tapi beriman kepada kita dengan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan mungkin mereka seluruhnya masuk surga, ya mungkin derajatnya, atau sebaliknya anaknya mungkin lebih tinggi derajatnya, bapaknya di bawah, tapi Allah bisa, ya kan? Dikarenakan apa? Ada satu yang tinggi derajatnya dikumpulkan oleh Allah, menunjukkan ada manfaat kan? Ya, para pendahulu mereka sedikit pun juga. Nah, jadi ketika digolongkan itu bukan malah dikurangi yang lebih tinggi derajatnya, enggak. Tapi Allah dengan karunia-Nya dan keutamaan serta kemuliaannya, ya, meninggikan derajat orang-orang yang pantas untuk. Nah, wa bidzalika tadhharul hikmatu fi qoulihi ta'ala. Semakin nampak hikmah Allah di dalam firman-Nya. Naam, di mana Allah mengatakan dalam surat At-Alladzina amanu, iman, wa dzurriyyatuhum biimanin, dan ya keturunan-keturunan mereka dalam keimanan, bihim dzurriyyatuhum, maka kami terkait dengan masalah bermanfaat atau tidak bermanfaat, ya sama-sama disebutkan oleh ayat. Di dalam ayat terkadang disebutkan tidak bermanfaat, kadang disebutkan bermanfaat. Yang tidak bermanfaat, ya, nasab mereka dalam membantu ketika mereka kafir, tidak akan bermanfaat. Beriman, sama-sama beriman, ya, ketika mereka di dalam surga, syafa'ah atau atsbataha fi iddati mawadhi'. Sungguhnya Allah telah menetapkan syafaat itu dalam Al-Quran. Wa nafaha fi mawadhi'a minal Quran.
tempat yang lain Allah nafikan, ya. Wa qayyadaha, ya, wa qayyadaha fi ba'dil mawadhi' irtada min khairat, yang diperuntukkan kepada selain orang yang Allah ridhoi. Allah tidak ridhoi dia ucapannya atau amalannya. Allah tidak izinkan, Allah tidak syafaat untuk mereka. Itulah yang dinafikan. Wa haitsu usbitat fahiya syafa'ah allati bi'idni. Jadi syafaat yang ditetapkan yang bagaimana? Syafaat izin Allah liman radiyahullah, bagi siapa yang diridhoi oleh Allah, wa adina fi, dan Allah izin. Kita lihat ada syafaat tidak apa. Nah, betul ya, tidak bermanfaat sama sekali peringatan-peringatan dari Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yunus 96-97, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti atas mereka, ya, ketetapan dari Allah, ketetapan dari, ya, taufik. Ini yang ditetapkan hal tersebut hamlul muthbatat ala man lam tahiqqa 'alaihil kalimah. Ya, kita pahami terkait dengan ayat-ayat yang menetapkan adanya hidayah untuk mereka, ini kepada mereka yang belum ditetapkan hal tersebut, yang belum pasti azab Allah menimpa mereka. Ya, takdir Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi pada mereka dalam hal bahwa mereka penghuni neraka jahanam. Itu jelas ini. Nah, ini para jamaah sekalian. Wa inna ma haqqat kalimatullahi ala man irtakasu fi hamaati at-taqlid wa gharaqu fi bahril ghaflah wa abau ayastajibu lida'i ayatillahil kauniyah wal ilmiyah. Nah, dan hanya saja ini sebenarnya keterangan dari Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, ya, tambahan dari beliau, tidak ada dalam tulisan Syekh, tapi ditambahkan keterangan untuk semakin menjelaskan. Nah, ya, akan tetapi yang sudah pasti azab Allah menimpa mereka adalah orang-orang yang berdiam di atas lumpur taklid, ya, selalu ikut-ikutan dalam kekafiran, dan mereka tenggelam dalam lautan kelalaian. Wa abau ayastajibu lidai ayatillahil kauniyah wal ilmiyah, dan mereka enggan untuk menjawab seruan, ya, penyeru, na'am, orang-orang yang membacakan ayat-ayat Allah, baik kauniyah, ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat syar'iyah ilmiah. Falamma zagu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala semakin membuat hati mereka berpaling dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal haqqul ladzi la raiba fih. Inilah kebenaran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, inilah kebenaran yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, ya, pada kesempatan ini kita singgung, ya, kata beliau wa min dzalika. Nah, di antara contohnya juga ini yang mungkin yang pada hari ini banyak dibicarakan, al-ikhbaru fi ba'dil ayati annahu al-'aliyyul a'la. Pengkhabaran dari Allah di sebagian ayat, Allah itu maha tinggi, al-a'la, yang paling tinggi Allah itu, ya kan, disifatkan seperti itu. Allah yang maha tinggi, Allah yang paling tinggi, ya. Wa annahu fawqa ibadih wa 'ala 'arsyih, dan bahwasanya Allah di atas seluruh hamba-hambanya, di atas arsy-Nya, ya. Allah istiwa di atas arsy-Nya, tinggi di atas langit sana. Itu di sebagian ayat. Wa fi ba'dihha, di sebagian yang lain, annahu ma'al ibad aina makanu. Allah itu bersama hamba-hambanya dimanapun mereka berada, ya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini kan seakan-akan kontradiksi, ya kan? Satu ayat mengatakan Allah itu di atas langit, istiwa di atas arsy-Nya, tapi di sebagian ayat dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada, ya. Wa annahu ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Was-shadiqin, bersama orang-orang yang jujur. Wal muhsinin, bersama orang-orang yang berbuat baik. Wa nahwihim, dan selainnya. Nah, ini kalau orang tidak paham, ya, akhirnya mereka mempertentangkan ini ayat. Oh, Allah itu bukan di atas langit, Allah itu di mana-mana,
Ya, tidak benar. Kenapa? Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah itu bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, dari sini mereka tidak menetapkan Allah di atas langit. Padahal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah itu tinggi di atas langit. Sifat keagungan Allah tidak serupa dengan makhluk. Ya. Jangan sampai ada yang menyerupakan dengan makhluk. Nah, Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ya. Istiwa yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Nah, jangan dikatakan oh kalau begitu Allah butuh dengan ars. Allah tidak butuh dengan ars. Ya. Ketika kita mengatakan Allah tinggi di atas sana, bukan berarti Allah butuh dengan makhluk, tidak. Kenapa? Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluk. Nah, terus bagaimana? Kenapa kita tetapkan Allah di atas langit? Allah yang mengabarkan dia di atas langit. Sangat banyak. Ya, penetapan ayatnya. Nah, terus bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Ini yang sering menjadi syubhat ya di sebagian orang. Karena apa? Tidak paham dengan nas-nas yang seperti ini. Seandainya mereka paham, mau mentadaburi Quran, ya, mudah sebenarnya untuk memahaminya. Ya. Kenapa? Karena kebersamaan Allah dengan makhluknya itu ada dua, ada ma'iyatun 'ammah, ada ma'iyatun khassah. Kebersamaan umum dan kebersamaan khusus. Bukan artinya bersama itu artinya dekat. Ya, sama-sama berdampingan, tidak seperti itu. Ya, Allah zatnya tetap di atas langit. Ya, tapi kebersamaan Allah maksudnya apa? Ilmunya Allah selalu bersama kita. Ya. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu yang bersama kita. Allah mengetahui kita, Allah melihat kita, Allah mendengar ucapan kita. Ya. Allah bersama kita. Tapi zatnya Allah tetap di atas langit. Itu maksudnya. Nah, dan ketika disebutkan Allah bersama orang-orang yang penyabar, orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, ini kebersamaan yang lebih khusus lagi. Ma'iyatun khassah. Allah menolong mereka, Allah menguatkan mereka. Ya. Allah mengokohkan kedudukan mereka. Ma'iyatun khassah. Itu maknanya. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, jangan sampai gara-gara kita tidak paham ayat-ayat Quran, ya akhirnya kita tolak Allah itu di atas langit. Oh, sangat banyak ayat-ayat yang menetapkan Allah di atas langit. Nah, hanya mereka saja yang tidak paham. Ya, seandainya mereka mau mentadaburi Quran, ya. Nah, tentunya tidak akan mereka dapati pertentangan yang seperti itu. Allah di atas langit, Allah di atas arsy, dan ilmunya bersama kita. Ya, itu seperti yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Ya. Kata Imam Malik, Allahu fi arsyihi, Allah di atas ars. Allahu fis samai wa ilmuhu fi kulli makan. Kata Imam Malik, Allah itu di atas langit dan ilmunya di semua tempat. Nah, disitulah kita pahami Allah bersama berada. Kebersamaan apa maksudnya? Kebersamaan ilmunya Allah. Ya. Sehingga tidak ada pertentangan ayat-ayat itu. Nah, maka kata Syekh, fa'uluhu ta'ala amrun thabitun lahu. Tingginya Allah Ta'ala itu perkara yang tetap baginya. Wa huwa min lawazimi dzatihi, dan itu dari konsekuensi keharusan dari zatnya Allah. Wa dunuwihi wa ma'iyatihi, wa dunuwuhu wa ma'iyatuhu li ibadihi li'annahu aqrab ila kulli ahadin min hablil warid. Sementara dekatnya Allah dan kebersamaannya Allah dengan hamba-hambanya, ya, karena Allah itu lebih dekat kepada siapapun, lebih dekat dari urat nadi seseorang. Fahuwa ala arsyih, Allah itu tetap di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqih. Allah tinggi di atas seluruh makhluknya. Wa ma'adzalik fahuwa ma'ahum fi kulli ahwalihim. Tapi bersama dengan itu Allah bersama mereka dalam semua keadaan mereka. Allah tahu keadaan mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, Allah mengawasi mereka. Inilah kebersamaan Allah itu. Ya. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Wala munafata bainal amrayn. Jadi tidak ada pertentangan antara dua perkara ini, kata Syekh. Lianna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Karena Allah itu tidak serupa dengan siapapun. Jadi jangan sampai ada yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Oh, bagaimana bisa? Ya, Allah kan di atas, kok bisanya bersama-sama kita? Nah, itu kan makhluk. Kalau makhluk mungkin mustahil, tapi Allah jangan diserupakan dengan makhluk. Nah, sebagian orang yang menolak ketinggian Allah di atas langit karena mereka ini, ya, mereka adalah orang-orang yang musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk, mujassimah, yang menyerupakan dan menetapkan jasmani bagi Allah.
Mereka inilah yang mujassimah, mereka inilah yang musyabbihah. Tatkala mereka menolak Allah di atas langit. Nah, kenapa? Karena mereka langsung menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau makhluk kan tidak mungkin, kalau di atas tidak mungkin dia di bawah, ya kan? Itu makhluk, tidak serupa dengan makhluk. Dipermisalkan, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Allah itu ya maha mendengar lagi maha melihat. Nah, wa may yatawahhamu bi khilafi dzalika fa innahu fi haqqil makhluqin. Dan apa yang disangka ya berbeda tersebut, maka itu hanya pada diri makhluk saja. Nah, wa amma takhsisul ma'iyyah bil muhsinina wa nahwihim, adapun ya pengkhususan ma'iyah kebersamaan Allah dengan orang-orang yang berbuat baik dan semisalnya, fahiya ma'iyatun akhassu minal ma'iyatil 'ammah, maka dia adalah kebersamaan yang lebih khusus dari kebersamaan yang bersifat umum. Tatadammanu mahabbatuhum wa taufiquhum, yang terkandung di dalamnya kecintaan mereka, kecintaan Allah kepada mereka, dan Allah memberikan taufik kepada mereka. Wa kala'atuhum wa i'anatuhum fi kulli ahwalihim, dan penjagaan Allah kepada mereka serta pertolongan Allah kepada mereka dalam semua keadaan mereka. Nah, makanya kan disebutkan juga dalam hadis ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih Abu Bakar, Allah bersama kita. Maksudnya apa? Allah akan tolong kita. Bukannya artinya Allah Abu Bakar di sampingnya ada Allah. Na'udzubillah. Allah tidak disifatkan Allah tinggi zatnya di atas sana. Tapi Allah bersama kita, maksudnya Nabi apa di situ? Allah akan tolong kita. Bersama kita, Allah akan menolong kita. Nah, dan ini bukan takwil. Dan sebagian orang mengaku takwil. Enggak. Ya. Bukan takwil. Kalau mau dikatakan takwil, tafsir yang benar. Nah, ini para pemirsa jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat Quran. Ketika dikatakan Allah di atas langit, tinggi di atas sana, kemudian sebagian ayat mengatakan Allah bersama kita, tidak ada pertentangan. Kenapa? Zatnya Allah tetap di atas langit, adapun ilmunya Allah itu yang bersama kita. Ya, makanya jadikan pegangan ucapannya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, di mana Imam Malik mengatakan ya, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di atas langit dan ilmunya di semua tempat. Demikian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ya, semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.